Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Kita bisa berkumpul akan membicarakan mengenai pengelolaan biaya pendidikan di sekolah dasar. Ini sangat penting sekali karena ini calon-calon pemimpin. Sekarang kita sedang kuliah di jurusan pendidikan sekolah dasar di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita perkenalan. Nama saya Deden Taufik. Saya sekarang sedang kuliah di Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya dari Kabupaten Garut. Selanjutnya silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Nendeli Yuliana. Sama saya seperti Pak Deden juga sedang mengikuti pendidikan lagi. Saya bertugas di Kota Tasikmalaya. Ya, perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati. Saya juga adalah mahasiswi Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar di UPI Kampus Tasikmalaya dan saya berasal dari Kabupaten Garut. Perkenalkan, nama saya Windy Widianti Senjaya. Saya juga sama-sama dengan teman yang lainnya sedang belajar di Magister PGSD Kampus UPI Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Rani Handayani. Saya juga sama seperti teman-teman yang lain terdaftar sebagai mahasiswi Pascasarjana di UPI Tasikmalaya. Saya bertugas di Kabupaten Garut. Ya, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan dirinya. Sekarang kita akan membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah dasar. Ini pembahasan yang sangat menarik dan kita juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita ini sedang melaksanakan salah satu tugas dari dosen pengampu Dr. Haji Rizbon Sianturi MAP. Langsung saja untuk perkenalan narasumbernya kita Kang Budi. Kang Budi silakan perkenalkan dirinya selengkap-lengkapnya kepada kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk perkenalan, nama Budiman, cukup segitu saja. Emang segitu emang adanya. Kemudian kebetulan saat ini bekerja, diberikan kepercayaan oleh pemerintah, diberikan tugas tambahan yaitu sebagai kepala sekolah di SDN 2 Sukamaju. Itu mungkin biografi organisasi ya sama saja lah. Dan di dunia pendidikan jadi kepala sekolah, kemudian di pendidikan juga ketua gugus Mangkoko, kemudian di luarnya organisasi wakil sekretaris PGRI Kota Tasikmalaya. Pak Budiman, kita di sini mau belajar mengenai penggunaan dana operasional sekolah. Bagaimana penggunaan dana sekolah itu biar efektif, tepat guna dan berdaya guna untuk kelangsungan sekolah yang baik gitu. Bagaimana menurut pendapat Bapak nih untuk penggunaan dana BOS di sekolah? Efektifnya seperti apa? Pertanyaan itu efektif ya. Ketika pertanyaannya efektif, pasti ditentukan dengan kultur, kondisi sekolah, kemudian budayanya sekolah, kemudian secara geografis juga, sosial budaya juga. Itu yang disebut dengan apa yang disebut penggunaan BOS secara efektif dan tidak baku juga. Kenapa tidak baku? Karena perencanaan sekolah A dengan sekolah B dan sekolah C bisa jadi berbeda. Maka kondisi tersebut yang menentukan nanti efektivitasnya harus bagaimana. Lihat dari tantangan, peluang, ancaman, analisis SWOT itu tadi. Di sana nanti akan ketemu, oh seperti ini background sekolahnya. Dan ketika ketemu background sekolahnya, latar belakang sekolahnya tidak langsung eksekusi pastinya. Tapi secara detail kita harus tahu bagaimana kondisi sekolah itu. EDS-nya harus dibuka. Apalagi sekarang rapot pendidikannya harus dibuka. Ketika EDS rapot pendidikan dibuka, satu lagi yang terpenting. Kalau bahasa orang-orang mah apa ya disebutnya itu, nafsunya ditahan. Maksudnya bagaimana? Nafsu ditahan. Orang itu kan punya keinginan,
tapi berbeda dengan kebutuhan. Ketika keinginan itu terus bertambah, wah ini butuh ini. Kalau tidak ditahan itu keinginan menjadi sebuah kebutuhan, nanti melesat. Yang terjadi adalah tidak melihat kondisi keuangan. Sehingga kesabaran yang dibutuhkan seorang pemimpin, situasi, kondisi, dan momen yang menentukan itu. Pak, katanya kan gini, realita di lapangan, ini saya mau nanyakan betul. Realita di lapangan itu bahwa dana BOS selalu minus gitu ya. Selalu minus dan kurang terus gitu. Ini apakah pemerintah itu memang dibuat pasti pas atau ini kemungkinan kurang nih? Gitu, apalagi kita kan hanya jadi penonton di luar saja, belum tahu. Mungkin Bu Dewi lebih tahu ya di dalamnya. Kalau penonton ya sorak-sorak saja, tapi pas di dalam saya nggak tahu. Nah, bagaimana Pak itu pemerintah itu memberikan dana BOS itu kurang atau pas nih? Atau lebih? Yang namanya pemerintah pasti dengan keilmuannya. Segala sesuatu yang sudah ditentukan melalui aturan Undang-Undang Pemilu nomor 18 kalau tidak salah sekarang itu, bahwa keuangan itu sudah pas sebenarnya. Yang dikatakan minus tadi saya tidak tahu karena saya mengalami sekarang sudah beberapa tahun, saya tidak pernah mengalami minus. Tidak pernah mengalami minus. Saya tidak pernah mengalami minus sekolah saya ya. Justru bagaimana pemikiran kepala sekolah melakukan keuangan, perencanaan keuangan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian ketika pengarahan, pembimbingan ini semua berjalan dengan lancar. Nah, itu yang dibutuhkannya itu, dan kesabaran tentunya. Karena itu kuncinya. Itu kunci utamanya. Ketika tidak dibarengi ya nanti kolab nantinya. Saya belum pernah mengalami minus sampai saat ini selama saya menjadi kepala sekolah. Nah, itu karena udah pemerintah udah membuat porsi-porsinya secara bahkan codering-coderingnya kan sudah lebih komplit sekarang. Sekarang penggunaan dana operasional sekolah itu harus disesuaikan juga dengan rapat pendidikan. Rapat pendidikan mana yang butuh intervensi untuk dikeluarkan lebih banyak keuangan bosnya. Itu yang kita keluarkan. Gitu. Jadi tidak ada kata istilah minus. Minus, betul. Ya. Bagaimana nih Bu Win? Ayo. Ya, itu kalau saya simak tadi dari Bapak tentang pengelolaan keuangan gitu ya. Kalau saya lihat tadi kita harus bisa menahan nafsu gitu ya. Jadi kalau saya simak itu bisa menyimpulkan bahwa kita harus mengenal prioritas. Skala prioritas. Kalau yang saya megang uang Pak di sekolah gitu ya, menjadi bendahara, itu juga kita seperti mengatur keuangan di rumah gitu ya. Tidak skala kecilnya itu kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan, ada dana darurat di sana. Dan itu saya sangat tertarik sekali. Bapak tadi mengatakan bahwa tidak ada istilah minus di sekolah Bapak. Nah, bagaimana Bapak menyamakan persepsi Bapak dengan personil Bapak dengan pasukan Bapak di sekolah untuk menyamakan mindset bahwa kita itu di sekolah itu harus tahu nih uang itu yang untuk kebutuhan apa saja, karena tidak semua pasukan kita tuh yang guru-guru yang ada di sana itu sama pemahamannya. Kadang ada yang tuh udah lama nih kita kan mau ini hanya boleh sifatnya gitu ya, padahal kita juga masih banyak di depan sana hal yang harus kita simpan karena di depan sana itu banyak pengeluaran nantinya. Nah, ada tidak trik dari seorang leader untuk bisa merangkul pasukan kita itu semua personel di sekolah supaya punya pemikiran yang sama gitu. Ini pertanyaan murni guru banget ini teh. Ini pertanyaan murni guru banget. Saya alami itu ketika saya jadi ketika saya jadi kepala sekolah dan ketika saya mengalami jadi guru, itu pertanyaan guru banget itu. Semuanya sebenarnya berangkat dari komunikasi sebenarnya. Komunikasi yang dari awal kita start dan itu komunikasi itu berlanjut. Mulai berangkat dari visi misi, kemudian jalankan organisasi, ada penata usahaan, manajemen penataan manajemen BOS, ada kalau di saya ada 3 orang misalkan, ada aset, kemudian ada pengelola kesiswaan,
pengelola kurikulum, ini semua duduk bersama. Arah kita kemana nih? Selama 5 tahun ke depan, jangka pendeknya ya, 5 tahun, 4 tahun, 8 tahun atau 10 tahun dan 16 tahun. Jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. 5 tahun ini skala prioritasnya apa, kebutuhannya apa, dan itu dimunculkan tidak dalam waktu sehari 2 hari. Semua biografi sekolah harus dibongkar sebenarnya. Baru menentukan visi dan misi. Ketika visi misi muncul, semua diskusi bareng-bareng, duduk bersama sebenarnya. Dan tidak boleh lepas dari manajemen bos di sekolah. Itu yang paling penting. Semua diajak duduk bersama dan diajak pemikiran bersama bahwa kalau bahasa saya, kita lapar dari ini, tidak akan lama laparnya. Kenapa? Karena tujuan kita ini. Betul tidak? Silakan kaji bersama. Oh iya betul, maka kita jalankan. Dan itu start awal dari setiap tahun anggaran. Setiap tahun itu beratnya dari sana. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Sehingga ketika ada pertanyaan tadi, Pak mau ini Pak, mau itu Pak. Itu semua sudah dicanangkan sebenarnya. A, B, C, D itu. Tapi di mana letaknya disimpannya. Bahkan penggunaan dana BOS pun belah mana anggaran yang keluar besar untuk modal, untuk berjas, belah mana ketika santai, belah mana ketika kita berat, bulan apanya. Itu harus diperhitungkan sebenarnya. Ya, jadi tidak ada kata kunci satu komunikasi, kedua transparan, dan ketiga adalah laporan. Dan kita laporan per 3 bulan kalau saya pribadi di sekolah, di Pajang, di Infokus, kemudian semua kan tertera. Semua orang tahu ya. Semua orang tahu. Dan yang paling penting adalah kontrol sosialnya pakai, yaitu mitra sekolah. Komite betul. Apalagi komite saya yang tahun kemarin itu adalah mantan inspektorat, mantan kadis dinsos, mantan inspektorat juga. Jadi kita ternyata terbuka. Kita dari EDS, kalau dulu EDS, kemudian rencana tahunan, dari tahunan masuk ke RKAS, kemudian rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tahapan itu muncul. Nah, kalau sekarang tambahkan rapat pendidikan EDS, RKT, kemudian RKAS, kemudian rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu munculkan. Dan itu pasti sama, solid semuanya. Tanpa komunikasi, tanpa arah, disampaikan arah kemana kita tujuannya, tidak mungkin akan nyambung. Karena kuncinya itu, arahnya kemana, kemudian buka komunikasi seluas-luasnya, dan Pak Guru pun akan paham. Ada lagi. Selain komunikasi, mungkin kita juga harus ada kolaborasi di antara para guru. Karena kalaupun komunikasi berjalan, tapi kolaborasinya tidak kompak, tidak akan memunculkan yang tadi kata Bu Windy, bahwa guru-guru ini akan menjadi satu pemahaman. Nah, itu tambahannya. Makasih Bu Rin. Karena tidak mungkin. Pernah ada yang berbicara ke saya, Pak Bud, kenapa tidak memakai orang ini? Hanya orang ini yang saya tidak butuh satu orang. Saya butuh seluruh guru yang ada di sini untuk bekerja. Ketika komunikasi jalan, saya butuh semua bekerja sesuai passionnya masing-masing. Passionnya itu siapa yang menentukan? Karena kepala sekolah tahu, ini passionnya di bagian kesiswaan, ini bagian keibuan, ini bagus untuk anak-anak, ini bagian IT, ini bagus untuk IT, ini bagian budaya, bagus untuk di budaya. Ketika ada pelatihan pun, nah ini keuangan juga. Keuangan sokong untuk pengembangan SDM-nya. Bagaimana pengembangan SDM tingkat, kalau di sekolah mah gugus, misalkan tingkat gugus, tingkat kecamatan, tingkat kota, provinsi, dan nasional. Siapa yang munculkan? Ketika butuh, Pak Bud ada pelatihan nih, tentang apa nih? Tentang yang tingkat nasional itu kemarin tentang lupa lagi saya, di Horizon skala nasional. Oke, kita munculkan. Karena ini bagian akademik, berarti munculnya guru akademik, ini si A. Pak Bud ada pelatihan FTBI tentang budaya skala provinsi. Oke, saya munculkan ini. Kita sokong juga biayanya. Dan untuk itu penggunaan BOS itu untuk pengembangan SDM. Apalagi untuk pengembangan infrastruktur, pemeliharaan, kemudian operasional berapa. Yang terpenting bagaimana pengelolaan biaya BOS itu untuk operasional itu harus matang. Contoh saya bayar operasional
operasional harian untuk internet saja. Untuk dunia maya saya bayar 1.100.000 per bulan. Per bulan. Cukup besar juga. Cukup besar karena 50 Mbps, 30 Mbps, 30 Mbps. Kenapa tidak semua? Ya karena bangunannya ada dua memang. Dua bangunan yang berlatar jauh. Untuk itu saja. Belum listrik sampai 800.000, 3 paket 1.200, 2.500 dan 900. Jadi ini dana operasional yang tidak terlihat, tidak dirasakan secara langsung oleh guru karena tidak dinikmati secara langsung. Karena ya dinikmatinya cuma ya ada tapi seolah tiada. Itu dibongkar semua, harus tahu guru. Harus tahu, betul. Harus tahu. Jadi kolaborasi itu menentukan. Dan saya paling suka dengan orang yang suka berkolaborasi. Karena menurut pemikiran saya, kalaupun komunikasi kita baik di antara sesama guru maupun kepala sekolah, tanpa adanya kolaborasi itu tidak akan tercipta suatu lingkungan positif di sekolah tersebut. Abad 21 saja kan sekarang tentang kolaborasi, dan saya rasakan manfaat kolaborasi, saya rasakan. Kalau istilah bahasa Sunda mah kieu bener, tanpa adanya kolaborasi nu gawe-gawe nu keluar istilahnya dari diri dia sendiri, itu kemampuan diri dia sendiri, ada yang keluar, ada yang tidak gitu ya. Padahal kalau bahasa Sundanya mungkin kolaborasi itu gotong royong. Itu jadi budaya kita dari sebenarnya sudah ada dari dulu. Apalagi kalau Ki Hajar Dewantara kan dulu 3 untuk mengembangkan pendidikan: siswa, orang tua, dan guru. Sekarang kan ditambah dunia usaha dan dunia industri dan dunia global. Dunia global tidak bisa terjaring kalau tanpa kolaborasi. Networking ini yang kita butuhkan. Dan bagaimana, saya nyambung saja jika ada pertanyaan, bagaimana menstabilkan keuangan, Bos? Sekolah, saya sampaikan, sekolah tidak akan bertahan jika menggunakan satu sumber, yaitu dana bos. Saya jamin. Betul Pak, izin juga saya Bagaimana Bu? Itu untuk mengatasi kendala seperti yang tadi Pak Deden sudah sampaikan. Bahkan ada sekolah yang sepertinya bukan kurangnya, tapi mungkin seperti yang Bapak sampaikan dalam pengelolaannya mungkin kurang, memanajenya kurang mungkin ya. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut tuh seperti apa Pak? Jadi mencari dana yang lain atau seperti apa Pak? Kalau di sekolah? Kalau buat saya, jangankan manaj yang kurang, manaj yang bagus pun harus mencari dana. Apalagi yang kurang. Agak kuat ya. Kenapa? Kalau sumber dana menggunakan dana, bos, saya jamin tidak akan bertahan sekolah. Ibu bapak suka, mungkin saya selalu bayangkan gini, sekolah A itu swasta, ya dapat bos, ya dapat suntikan dana dari orang tua, maka daya jelajahnya lebih cepat berkembangnya. Bayangkan kalau negeri murni menggunakan dana bos, tidak akan bertani ibu bapak. Bagaimana caranya? Saya buka ruang-ruang untuk menambah energi untuk sekolah supaya bergeliat lebih cepat. Itu capek sebenarnya karena melalui tahapan rapat yang panjang antara dari orang tua, komite, sekolah, itu rapatnya panjang. Untuk apa? Satu, kalau di sekolah saya ada Juber, itu Jumat Berkah, setiap 1 minggu sekali. Dan itu penggunaannya disampaikan ke orang tua untuk apa saja. Satu, dana sosial untuk pengembangan sekolah, dan yang ketiga untuk pemberdayaan sekolah. Dan itu semua disampaikan dari A sampai Z melalui guru, komite, dan sekolah. Orang tua itu tahapannya panjang. Kenapa? Kan sekolah negeri tidak ada aula seperti sekolah swasta. Sehingga rapatnya pun kita sesi-sesi. Hari Senin misalkan 1 kelas 2, hari Selasa 4-5, 3-4, hari Rabu kita 5-6 per jenjang. Capeknya luar biasa. Nah, itu satu dari Juber. Kedua, saya ada dana aspirasi sebenarnya, sama seperti yang lain juga. Mungkin ada itu untuk per bulannya, tidak besar, dan itu laporannya tiap bulan. Dan itu rapatnya pun rame juga. Ramenya dalam artian capek. Kita capek rapatnya. Karena untuk apa ini? Kita
Kita butuh gotong royong semuanya untuk memunculkan kualitas pendidikan lebih baik lagi. Gotong royong ini yang dibutuhkan. Tanpa sokongan dari orang tua, tanpa sokongan dari masyarakat, tanpa sokongan pelayanan dari sekolah, mustahil terjadi. Jangan salahkan, mohon maaf, ini karena harus kita bongkar. Jangan salahkan sekolah yang bagus semakin bagus. Iya. Karena mereka didukung dengan totalitas yang tinggi baik dari masyarakat, orang tua, dan gurunya. Bu Fit, gimana Bu Fit? Jadi begini Pak Den, kalau disimak dari awal ya. Jadi Bapak ini adalah kalau di guru penggerak itu benar-benar pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi sudah dapat semua Pak. Begitu ya? Iya. Jadi Bapak itu pemimpin yang modal manusianya diberdayakan, seperti guru-guru kan dengan bawahan. Modal asetnya diberdayakan, modal politiknya dapat, modal sosialnya dapat. Jadi udah paket lengkap nih Pak. Bapak ini kan kalau di guru penggeraknya ada pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi kalau saya simak dari awal sampai akhir, ternyata aplikasinya seperti ini Pak De. Luar biasa ya. Teorinya di guru penggerak gitu ya? Teorinya di guru penggerak. Nah sekarang kita temukan contoh realnya, contoh nyatanya mungkin ya. Kalau selama di guru penggerak hanya sedikit ya, hanya teori saja, kadang masih bingung pengaplikasiannya harus seperti apa. Nah inilah contoh aplikasinya. Walaupun jadi mungkin bisa kita duplikasi ya Pak Den. Yang terpenting kalau versi saya itu dalam ketika saya 2 tahun berapa, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, berarti 2 tahun 5 bulan ya, itu tidak langsung serta merta seperti itu. Karena saya 6 bulan merendap dulu, 6 bulan itu mempelajari semuanya dulu, cuman dipercepat selama saya dari kepala sekolah. Di 3 bulan pertama itu buat saya anugerah karena saya dibuat akreditasi. Di sana saya bongkar semua biografinya, saya bongkar, termasuk misalkan ini guru saya, Pak, Bapak berapa tahun di sini? Sekian tahun. Ceritakan tentang sekolah ini ke saya. Ibu ceritakan sekolah ini ke versi ibu, versi ini. Iya betul. Saya buka dokumennya juga, kemudian saya literatur sekolahnya juga bagaimana, dengan masyarakat bagaimana. Saya 6 bulan itu sabar. Bahasa guru saya itu terakhir pertama saya datang cuma satu. Pak, Bapak itu masih muda. Iya. Mohon kami titip, Pak. Saya masih ingat ya, Pak Haji itu ngobrol. Bapak entong benteng ting. Itu bahasanya. Santuy ya gitu ya. Saya tersenyum. Tenang Pak, santuy saja. Karena memang tidak akan. Karena porsi kesabaran itu saya dapat di sini. Dan porsi loyalitas itu saya dapat di sini. Bagaimana apa yang disebut dengan sabar, loyalitas, kepimpinan harus seperti apa, bagaimana kolaborasi sangat penting. Dan memang background kolaborasi dari ketika saya bergerak organisasi dimanapun saya senang itu. Jadi bukan aplikasinya, saya belajar teori nanti ke ibu ya. Ini baru selesai grup penggerak nih. Ya. Jadi gini Pak, kalau diteorikan ini nanti gimana gitu ya Pak Den, aplikasinya mengembangkan modal sosial, modal politik, terus akses agama gimana. Sekarang nggak dapat gambaran kan dari Bapak. Ternyata mungkin ini maksudnya ke seperti tadi Bapak bekerja sama dengan Babinsa gimana berarti itu modal ke politik kan, maksudnya ke modal politik. Jadi saya sebut ini masuknya ke sini, masuknya ke sini, berarti ya betul-betul memang GP ini dipersiapkan untuk menjadi pemimpin mungkin ya. Mungkin pembelajaran ini. Iya. Terus satu hal Pak terkait tadi ya, mungkin yang dana di luar dana bos itu mungkin bisa disebut dengan diversifikasi sumber dana di luar dana bos yang tadi. Nah itu kan terkadang begini Pak, niat baik itu kan tidak selamanya diterima dengan baik. Sikap yang betul. Seperti itu. Nah, selama Bapak mengadakan Jumat berkah dan lain sebagainya, itu ada tidak Pak semacam bentuk protes lah ya, kalau itu protes atau mungkin sanggahan, karena kan tidak menutup kemungkinan selalu di dunia kerja itu ada orang yang idealis, kalau misalkan tidak boleh meskipun kita baik gitu ya, tapi karena dia mengacuannya ke aturan itu tidak boleh seperti itu, memungut atau dan lain sebagainya. Itu ada tidak Pak yang seperti itu? Pro kontra akan selalu ada. Cuman kita timbang
antara pro dan kontra berapa persen, pro berapa persen. Ketika kita langkahnya secara tracknya itu sudah dianggap benar, tahapan kita sudah tempuh rapat, kemudian laporan kita keluarkan setiap bulan, bukan untuk ke siswa tapi ke orang tua dan guru-guru semuanya. Kenapa kita harus ragu? Dan itu kita abaikan. Kita ajak diskusi. Saya selalu bilang gini, ketika ada ketidakpuasan ibu bapak selaku orang tua dan masyarakat, saya tunggu. Kita buat waktu untuk diskusi secara terfokus, mencari solusi. Sampai saat ini belum pernah ada. Yang ketika saya buka ruang itu, belum pernah ada berdiskusi tentang itu. Dan saya selalu amanatkan ke teman-teman yang memegang keuangan, guru-guru itu tertib dalam administratif. Dan itu kami ajarkan juga bagaimana cara melaporkan buku A, buku B, buku C. Ketika rincian secara rinci, kemudian mingguan, bulanan, itu ada. Kita ajarkan meskipun lewat Excel. Kita munculkan sana. Dan itu untuk guru-guru yang notabene baru, misalkan bagaimana secara pengadministrasian, itu kita ajarkan juga. Kalau kita tidak bisa, kita disposisikan ke yang lain. Kalau saya selalu disposisikan gini. Paham? Kurang paham Pak. Kalau kurang paham bicara, kalau masih kena kebingungan bicara. Kita akan sesi 2. Paham Pak? Mas, kita misalkan bilang paham, saya disposisikan di belakang layar beliau, saya bilang bantu teman kita ini diajarkan. Ya. Jadi ini dengan ini komunikasi. Meskipun saya beliau tidak tahu saya udah komunikasi dengan ini. Kemudian saya minta bantuan ke teman yang lain di luar sekolah saya. Bantu teman saya ini komunikasikan. Ini juga dikasih tahu. Nih kalau mau keuangan laporan lebih bagus lagi, teman-teman saya si A, si B, si C, si D, silakan komunikasi. Jadi langsung. Jadi Pak Canggung saya kasih nomornya, itu udah dikomunikasikan oleh saya, jadi langsung terjalin. Dan ini disebut kolaborasi dan komunikasi. Jadi tidak mengenalkan kenapa harus saya luar di bawah, supaya supaya lebih banyak wawasan. Itu dalam pengembangan SDM-nya. Jadi dilingkan semuanya. Di luar kecamatan, di tingkat kota maupun kecamatan kita bangun. Ini obrolan kita nih cocok sekali untuk calon-calon pemimpin nih. Oh iya. Di masa depan. Tapi Pak, tadi yang saya lihat Bapak kan di kota ya ininya, sekolahnya ini juga rata-rata di kota. Kalau saya Pak agak nyincang Pak di kampung. Jangan salah, saya juga dulu mengabdi ketika menghonor sebelum ASN saya di kampung juga. Nah, pertanyaan saya yang di kampung nih, kalau di kota asetnya banyak sekali dari mulai tadi bisa bekerja sama dengan berbagainya. Kalau saya rasakan yang di kampung, tapi bukan pesimis juga. Pertama, jangankan seperti itu, ngambil rapot saja disuruh orang tuanya datang, tidak pernah datang, anaknya saja yang datang. Nih kalau seandainya saya suatu nanti jadi kepala sekolah di tempat itu, bagaimana nih Pak trik-triknya supaya sekolah di kampung tapi saya menginginkan kemajuan seperti di kota-kota? Saya tanggalkan dulu kota, saya berbicara sekarang ini. Kang Deden, sekeras apapun mengejar seperti ini, saya jamin tidak akan sukses. Kenapa? Karena ada yang hilang. Bagaimana membangun kultur sekolah sesuai dengan lingkungannya. Itu yang harus digali. Kalau Kang Deden ingin mengupas yang gaya seperti ini, saya jamin tidak akan. Yang terjadilah Kang Deden rusak secara pemikiran, rusak secara humanis dengan lingkungan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menggali potensi sekolah di lingkungan Kang Deden dengan kultur, geografi, sosial, kebudayaannya seperti apa. Itu karena prinsip pembelajaran adalah secara undang-undang itu beriman dan bertakwa, sehat mentalnya. Kalau menurut profil pelajar Pancasila itu mungkin yang pertama beriman bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berwawasan global, mandiri, kreatif, gotong royong, terus apa lagi? Benar kritis. Yang terpenting adalah itu semua bisa bertahan hidup dalam situasi kondisi apapun tanpa meninggalkan keimanan. Selesai. Kuatkan di sana, insya Allah. Contoh, Kang Deden, jangankan
saya alami itu ya ketika saya belajar tambahan untuk O2SN atau apa. Kalau orang tuanya ada kan, Bapak ini nih cabe hasil panen, nah, gitu kan, tomat hasil panen, saya rasakan itu. Kemudian ketika musim panen padi atau cabe atau tomat seperti apa, palawija gitu, Jamal kemana? Pak, Jamal gak ada. Kenapa Jamal gak ada? Biasa bantu orang tua. Bagus. Kalau orangnya seperti Pang Deden pemikiran seperti di kota, kenapa Jamal gak hadir? Urusan orang tua itu mah kan kita tugas anak belajar. Tidak bisa. Tapi kalau Kang Deden berpikirnya seperti yang di sana untuk mengembang, bagus Jamal sudah bisa bercocok tanam dan bagaimana mengembangkan pertanian lebih bagus lagi, termasuk bantu orang tua, disupport. Nah itu yang kita butuhkan, pemimpin-pemimpin, leader-leader yang bisa mengemas bagaimana membangun sumber daya yang ada menjadi bagus. Siap. Terima kasih Pak. Itu termasuk mental keagamaannya. Jangan salah, di kota sekarang bagus, sholat duha apapun itu muncul, tapi di kampung gak ada sama sekali. Saya setiap hari dari ain ke ain ke ain ya, tahu ya? Iya, ngaji itu. Kadang sehalaman kalau tidak salah. Itu ketika di sekolah kan belum ada. Ketika saya datang ada dari ain ke ain, dampaknya luar biasa Ibu. Di kampung tidak ada. Kenapa tujuan dari ain ke ain? Satu, untuk soleh-soleha. Kedua, keinginan kita sekolah supaya terkabul, anaknya soleh-soleha, keinginan kita terkabul, sekolah sehat, kemudian bisa berkreativitas, diberikan keberkahan untuk berkreativitas. Saya munculkan itu, ada ain ke ain. Di kampung ada nggak? Nggak ada. Harusnya itu lebih. Ajengannya banyak. Di sini kita harus bayar, di sana kita mindset orang tua kita bangun. Bagaimana mengembangkan ini yang tidak di kota semakin kuat. Bahkan mohon maaf, contextual learning lebih banyak di sini dibanding di sini. Saya misalkan ketika saya sebagai guru kemarin ketika di kota di sini di daerah Tawang, untuk datang ke pertanian saya susah. Berarti harus nyewa angkot dulu, kemudian di sana disiapkan. Kalau di sini, nah besok kita akan bercocok tanam materinya tentang ini. Kasih tahu orang tua ya, kan ngabring. Wah, nah, jadi Pak Bun, kalau di sana nih, memang kalau seperti itu, di setiap sekolah itu punya kebun sekolah. Ya, punya kebun sekolah betul. Hampir semua sekolah punya kebun sekolah. Bagaimana mengembangkan kebun sekolah sebagai aset itu menjadi berkembang? Karena marketingnya tidak dijalankan. Padahal anak sudah ada. Marketingnya harus dijalankan. Apa marketingnya jalankan? Satu, medsos jalankan. Dua, kreativitas hasil anak jalankan. Ketiga, ketika medsos dijalankan, kreativitas anak dijalankan, daya tempuh struktur untuk menjalankan ini kedua ini, dan butuh kolaborasi dengan guru, dengan orang tua. Bagaimana mengembangkan ini tiga berkembang dengan baik. Ya tidak cukup, ini juga bisa nanam kangkung, ini sekolah ini juga sama nanam sekolah ini kangkung dengan sekolah ini kangkung, atau nanam tomat, sekolah ini tomat, beda hasilnya. Marketingnya pun beda, karena kulturnya pun beda, masaknya pun beda. Bagaimana masa ini terus berkembang? Nah, marketing dibangun, marketing medsos, marketing untuk bagaimana mengembangkan ini. Kemudian bermitranya itu tadi. Gurunya itu diajak ke sana, guru berpikirnya itu ya. Dan yang terakhir, yang terpenting untuk yang di sini, pedelah dengan kultur yang ada dan bagaimana mengembangkan kultur yang dia menjadi kuat. Dan orang tua ajak untuk berpikir ke arah masa depan tanpa meninggalkan basic yang ada di sini, kultur yang ada di sini, sosial, budaya, geografinya. Kuatkan itu. Gak usah ngikut-ngikut yang lain ya. Gak usah, cuman adaptasi teknologi harus. Contohnya apa ya, seperti tadi kita anak-anak lagi nanam, kita lagi apa? Wih, ini kita lagi nanam ini, guys, kita hari ini gini ini supaya apa? Ya mereka juga pun sudah terbiasa bermedsos gitu. Cuman bagaimana medsos ini tetap bisa masuk ke mereka, tapi budaya mereka atau kultur mereka, sosial geografis mereka tetap bertahan. Gitu.
Tidak merubah, justru kuatkan. Tidak mungkin, contoh di Kang Deden, Jumat berkah ya, misalkan mungkin di Bu Rini 1.000 atau 5.000, bisa jadi di Kang Deden 500. Value-nya ini beda ya, nilai secara uangnya, tapi nilai secara kebermanfaatannya akan sama, dan itu kembangkan di sana. Kalau di saya kayaknya diadakan Jumat berbagi, bisa-bisa anak-anak itu bukan bawa uang, tapi bawa kacang panjang gitu. Kan bisa jadi Jumat berkah itu bukan untuk mendatangkan uang, ya betul, tapi mengurangi permasalahan lingkungan, bawa sampah, bawa apa, itu kan. Contoh ke orang-orang sekarang saya nih, setiap hari siswa bawa sampah kan, atau tidak boleh ada sampah. Jadi bawa sampah. Bagaimana? Saya tidak membawa sampah. Anak-anak bawa tumbler di sekolah, dari rumah ke sekolah. Supaya apa? Tumbler dan alat makan tersebut. Ini tuh program lama loh ini. Iya. Program lama, sudah lama, cuman tidak digaungkan lagi. Bawa alat makan dari rumah, ya. Beli apapun masukkan ke sini. Kalau sudah beres cuci, kemudian mau beli apa masukkan ke sini. Kalau beli minum masukkan ke tumbler. Itu saya rasakan sangat mengurangi sampah plastik. Nah kalau di Kang Deden ada Jumat berkah, sholat duha kembangkannya, Yasin kembangkannya. Kalau disebut mah kita itu apa? Tahlil itu, dzikir itu dikembangkan, kemudian Yasin, dan lingkungan diperbaiki. Kurangi sampah, bagaimana cara ngolah sampah. Harusnya itu menjadi gerbang utama untuk Kang Deden, bagaimana mengembangkan sampah. Kan itu kekayaan juga sama. Jadi caranya sama, value-nya sama, caranya sama, value-nya berbeda. Gitu ya. Gitu. Saya merasakan dinamika itu. Ini tuh sebetulnya ada satu kepenasaranan dari rekan-rekan nih yang mau ditanyakan ke kepala sekolah, nah gitu, tapi takut gitu, takut nanti ketika permasalahan ini muncul gitu, jadi malah jadi gitu. Tapi sebetulnya ini kepenasaran di mata kuliah ini yang setiap kali dibahas tuh dalam pertemuan dengan Pak Haji Rizwan itu, satu masalah transparansinya itu. Nah, karena memang penggunaan dana biaya operasional tersebut sepertinya ada sebagian sekolah yang memang tidak adanya yang seperti Pak Budi tadi, transparansi. Transparansi itu sebelum transparansi muncul, fleksibilitas tingkat tinggi keuangan, karena sudah ada codringnya. Codring tersebutlah yang kita harus jadikan acuan. Pagu setiap tahun itu kan, Pagu setiap tahun dimunculkan karena berbasis EDS dan rapot pendidikan. Kalau sekarang ditambah juga kulturnya dari yang skema tadi, dan itu baru transparansi. Transparansi tersebut ya fleksibilitas tingkat tinggi. Pak Bud, kalau seandainya gini nih, di sekolah tuh RKAS sudah direncanakan, tapi di tengah jalan nih ada sesuatu yang sangat mendesak. Contohnya nih, ada anak yang ketika main poli dia jatuh contohnya. Wah, karena tidak ada di RKS-nya nih, anak nggak usah. Bagaimana? Apakah ada bisa perubahan atau bagaimana untuk pengelolaan keuangan seperti itu? Itu ada di codringnya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kan ada dana-dana yang lainnya yang bisa di luar belanja modal. Karena modal tidak bisa. Kan ada Barjas. Bagian itu kita sampaikan ke siapa? Ke guru-guru, ini gimana nih, Barjas bisa dikurangi atau tidak, atau dihilangkan atau tidak. Hilangkan, pakai ke sini. Bagaimana cara mengenai itu? Kan ada perubahan. Kan bos itu ada tahapannya. Kalau dulu murni percepatan, bukan perubahan. Ada bisa 4. Membaca situasi ya. Iya. Jadi kita nggak bisa kaku. Nggak bisa kaku. Nah itu yang pernah saya alami, Pak Bu. Tidak boleh kaku ya. Karena kita ada perubahannya, santai aja. Meskipun tidak ada di codringnya misalkan, nanti ada di situasi-situasi yang lain. Apakah di Barjas, apakah di alat rumah tangga untuk dihilangkan dulu, atau dikurangi budgetnya. Banyak lah sebenarnya. Berarti Pak
pelaporan itunya Pak untuk transparansi kan tetap sesuai dengan yang sudah dipos-poskan tadi, meskipun ada insiden seperti itu, untuk pelaporannya mah tetap sesuai di Untuk SPD-nya gitu, di apa Di laporan laporannya. pertanggungjawaban itu Oh, tetap iya. sesuai dengan Iya. apa yang sudah dipos-poskan, Iya, itu meskipun codringnya ada kejadian. tidak boleh lepas dari codering itu. Karena sudah baku ya. Sudah itu, baku. Itu seperti apa Betul. gitu. Makanya dana-dana tadi munculkan kewirausahaan apa? Profesional kita sebagai kepala sekolah yang 5 potensi itu muncul. Yang saya yang sering aja nih Pak. Yang realitas aja. Di lapangan bahwa pendanaan yang sering ribut dan riuh itu tabungan Pak. Saya paling menjauhi tabungan. Nggak usah aja. Tidak ada saya. Karena saya megang tabungan pada saat guru aja. Saya 1 kali 1 tahun itu. 1 tahun ketika menghonor belum ASN, kata ibu saya gini, "Bu, udah selesai, jangan main itu." Iya. Dari sana sampai sekarang saya gak mau. Ketika saya jadi guru dulu, pada saat jadi guru ada tabungan juga, kelas saya buka, tapi bukan saya yang megangnya. Ya. Siapa? Saya tawarkan ke guru-guru yang lain. Di sekolah Bapak sekarang tidak ada tabungan? Tidak ada tabungan. Karena Bapak memang menginstruksikan untuk tidak ada Tidak ada tabungan. Ya. Saya tidak ada tabungan. Mau dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, atau guru kelasnya misalkan guru kelas ini ada tabungannya khusus untuk kelas, nggak ada. Tidak boleh. Tidak ada, tidak boleh. Saya selalu bilang gini, ibu bapak silahkan ada tabungan. Saya selalu bilang itu. Tapi risikonya kerjaan ibu bapak terganggu. Ya. Kan nambah kerjaan. Setuju Pak, dan ada yang mengatakan seperti ini, tabungan tubuhin bahwa seperti beli sate, kita beli sate harus ngembaliin sapi katanya. Maksudnya Ya, kan tidak terasa. Ya, angkat rambut enak gitu ya, sate ya enak gitu. Tidak terasa Dari sapi. bawah. Kita garis bawahi, berarti itu tanpa perencanaan, Ya, betul. tanpa organisasi, tanpa pembenahan, pembimbingan, terutama perencanaan yang tidak akurat. Iya. Segala sesuatu keuangan yang ada di sekolah itu semuanya muaranya adalah ke visi dan misi sekolah. Di luar itu tidak bisa. Karena kenapa harus ada manajemen pembiayaan supaya efisien dan efektif dalam operasional sekolah, terjamin mutu pendidikan anak, kualitas budaya sekolahnya, ketiga keberlangsungan sekolah di masa yang akan datang. Pak Bun, selanjutnya saya, kalau seandainya menjadi seorang kepala sekolah, pertama yang harus dilakukan untuk menyehatkan keuangan gitu ya, atau mengetahui langkah awal yang realnya saja seperti apa Pak Bun? Menyehatkan keuangan. Iya. Jadi mungkin yang maksud Pak Deden itu ketika Pak Deden masuk ke dalam lingkungan sekolah nih, dan untuk kepala sekolah mungkin ya. Iya. Jadi seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, menganalisis semua, mempelajari semua tentang di sekolah itu dari mulai guru dan sebagainya nih. Nah, mungkin menemukan Permasalahan di sekolah terkait keuangan. Dan tindakannya Ada Pak, supaya- tindakannya bagaimana supaya sekolah itu sehat gitu ya. sekolah itu bisa stabil. Ya. mungkin kembali ke Yang paling pertama saya nanya dulu kenapa alasannya seperti itu. Bisa dibuktikan nggak dengan saya? Kenapa ini tidak sehat? Mana data-datanya? Bisa dipertanggungjawabkan secara sah. Kalau tidak ya mohon maaf. Bisa misalkan ini sebagian tidak bisa, sebagian bisa. Oke. Kita duduk dengan tim saya. Saya duduk dulu dengan manajemen saya. Baik bendahara, OPS, aset. Kemudian ketika duduk saya ungkapkan pasti. Ini benar terjadi seperti ini. Tapi tidak cukup itu saja. Saya analisa tim saya juga. Kalau saya orang baru, saya tidak mudah percaya. Ya. Saya analisa karena buat kami di kultur di sekolah itu sekali berbuat salah, mohon maaf. Dalam artian jujur itu paling penting kalau versi kami di sekolah itu. Saya selalu bilang ini, kalau minta uang lebih baik bicara, jangan ngambil. Karena kita akan usahakan seperti apa, bagaimana kebutuhan itu tercukupi. Saya analisa juga teman-teman tim saya dulu. Ketika misalkan ada indikasi kurang memuaskan, saya ganti dulu. Ganti orangnya. Ganti orangnya. Harus setegas itu ya.
dengan ada tahapannya. Betul. Kan di perusahaan juga ada SP1, SP2, SDT. Ingat kesabaran. Di sanalah yang menentukan bahwa ketika ada eksekusi ini tidak langsung serta-merta. Ada tahapannya. Dan itu yang membutuhkan kualitas kita. Kalau sekejam itu kan tidak. Saya pun ada tahap 1, saya uji lagi. Tahap 2, ini tahap 1 gagal. Tahap 2 saya uji lagi. Gagal lagi. Tahap 3, mohon maaf. Saya ambil kesimpulan. Dan itu duduk dengan tim itu, kita duduk. Kalau misalkan sehat ini timnya, kita duduk. Kita utarakan sebelah mana saja. Dan cukup atau tidak. Contoh misalkan ada tergantung dari jumlah siswa ya. Kalau misalkan ranknya terlalu tinggi, sedangkan siswanya rendah, ini tidak mungkin setahun. Kita dari mana. Yang penting berkurang. Kalau misalkan jumlah siswa mencukupi, dosnya banyak, misalkan ini mencukupi, ranknya juga sedikit, tutup sekali juga selesai. Ketika nutup kita lapar semuanya. Dan itu disampaikan ke semuanya. Harus tahu semua. Harus tahu. Warga sekolah. Harus tahu. Dan ini untuk apa? Kenapa kita bisa ini? Karena ini untuk menutupinya dari sini. Harus tahu. Dan itu disampaikan. Dan guru lebih enak sebenarnya. Tapi kita lebih capek. Karena untuk duduk ini tidak cukup sekali. Karena menyamakan visi misi, alasan kenapa itu yang disebut sosok itu yang terpenting. Jadi ingin jadi leader itu bukan cuma mengandalkan ini. Iya, betul. Kalau kita mengandalkan ini, besok ada yang lebih dari kita. Tapi kita mengandalkan ini. Hati dan perasaannya Pak. Dan sepertinya kalau gaya memimpin itu kayak seni ya Pak. Nah itu kan seni memimpin. Seni ya. Kalau bahasa kemarin mah dari siapa ya? Saya bilang ke teman-teman, puncak gunung itu menginspirasi para pemimpin, tapi yang mendewasakannya ada lembah. Alhamdulillah pembicaraan kita pada kali ini mendapatkan berbagai banyak masukan ya mengenai pembiayaan pendidikan di sekolah. Dapat saya simpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan itu memerlukan perencanaan, pengorganisasian yang matang supaya memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembiayaan, mutu kualitas pendidikan yang baik, serta keberlangsungan pendidikan di masa yang akan datang. Dengan menjalankan komunikasi, kolaborasi, dan transparansi dengan semua elemen yang dibutuhkan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.